adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Anto di sini. Tentunya di Asiknya Belajar. Nah, adik-adik, kali ini Kak Anto akan mengajak kalian belajar ilmu pengetahuan alam, materi tentang rangkaian listrik. Adik-adik mau tahu gimana materinya? Tetap di Asiknya Belajar. Dan jangan lupa bersenang-senang karena belajar itu asik. Nah, sebelum masuk ke materi, Kak Anto akan memperkenalkan kalian kepada sang penemu listrik. Ya, penemu listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday dijuluki juga dengan Bapak Listrik Dunia karena mampu membuat dinamo listrik pertama yang mampu membangkitkan arus listrik secara praktis pada tahun 1831. Nah, inilah foto dari Michael Faraday. Ya, selanjutnya di materi yang pertama, Kak Anto punya besaran listrik. Besaran listrik yang pertama yaitu tegangan listrik atau biasa disebut dengan volt dengan simbol V besar. Besaran listrik yang kedua adalah arus listrik atau biasa disebut ampere. Simbolnya adalah A besar. Besaran listrik yang ketiga adalah hambatan listrik atau biasa disebut dengan ohm. Simbolnya adalah tapal kuda. Besaran listrik yang keempat adalah daya listrik atau biasa disebut dengan watt. Simbolnya adalah W besar. Besaran listrik yang kelima adalah energi listrik atau biasa disebut dengan joule dengan simbol J besar. Nah, itulah 5 besaran listrik yang harus adik-adik ingat terlebih dahulu. Berikutnya di materi yang kedua ada komponen listrik. Komponen listrik terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah komponen yang menghasilkan arus listrik, yaitu baterai dan aki. Yang kedua yaitu komponen yang menghubungkan arus listrik, yaitu kabel. Dan yang ketiga adalah komponen yang menggunakan arus listrik, yaitu saklar dan lampu. Selanjutnya di materi yang ketiga yaitu rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelum kita mengenal rangkaian listrik sederhana, Kak Anto akan menjelaskan apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan serangkaian komponen-komponen listrik yang dapat mengalirkan listrik dari sumber daya ke perangkat elektronik yang digunakan seperti radio, televisi, kulkas, kipas angin, lampu, dan sebagainya. Berikutnya adalah rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana merupakan hubungan antara sumber listrik dengan komponen-komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Komponen rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, lampu, saklar, kabel, dan resistor. Ada 5, ingat-ingat ya adik-adik. Rangkaian listrik sederhana dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, terbuka. Terbuka berarti tidak ada arus. Berarti lampunya mati dan saklarnya terbuka. Dan yang kedua adalah tertutup. Tertutup berarti ada arus listrik,
berarti lampunya menyala dan saklarnya tertutup. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang atau bertingkat. Lalu apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, berikut perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri ciri-cirinya adalah 1. Kabel tidak memiliki percabangan. 2. Arus yang mengalir pada setiap komponen sama kuatnya. 3. Hambatannya lebih besar. 4. Mengurangi biaya pemakaian kabel atau hemat kabel. 5. Energi yang diserap komponen makin kecil. 6. Nyala lampu lebih redup. 7. Jika satu lampu padam atau putus, lampu lainnya akan ikut padam. Sedangkan rangkaian listrik paralel ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Arus yang mengalir berbeda-beda. 2. Hambatannya lebih kecil. 3. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak atau boros kabel. 4. Nyala lampu lebih terang. 5. Jika satu lampu padam, lampu lainnya tetap menyala. Nah, itulah tadi perbedaan dari segi keunggulan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian seri dan paralel yang harus adik-adik ingat. Selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu praktik membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, pasti adik-adik penasaran dan pasti adik-adik ingin mencobanya di rumah. Bagaimana cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel? Simak video pembelajaran sampai tuntas ya. Nah, adik-adik, di sini saya sudah memiliki sebuah media pembelajaran untuk mengenal perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri berada di sebelah paling kanan, sementara rangkaian listrik paralel berada di sebelah kirinya. Nah, seperti materi yang sudah disampaikan tadi, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel itu banyak ya. Salah satunya kita bisa mencobanya dengan menyalakan kedua rangkaian listrik ini. Kita lihat apa perbedaannya. Ya, adik-adik bisa lihat ya. Di sini saya telah menyalakan kedua rangkaian listrik seri dan paralel. Perbedaannya sangat jelas terlihat bahwa rangkaian listrik seri nyalanya ternyata lebih redup, sementara rangkaian listrik paralel nyalanya lebih terang. Untuk perbedaan berikutnya kita akan coba. Jika salah satu lampu kita matikan atau kita padamkan, apa yang terjadi dengan lampu lainnya? Untuk rangkaian listrik seri kita matikan satu ya. Ternyata pada rangkaian listrik seri jika satu lampu kita padamkan, lampu yang lainnya akan ikut padam. Sementara untuk rangkaian paralel kita akan buktikan ya. Untuk rangkaian listrik paralel ternyata jika satu lampu mati atau padam, maka yang lainnya tetap menyala. Untuk perbedaan berikutnya adalah adik-adik bisa lihat rangkaiannya ya. Untuk rangkaian seri ini kabel yang dibutuhkan ya, ini kabel yang dibutuhkan sangat sedikit dibandingkan dengan rangkaian paralel yang menggunakan sistem bercabang.
ini menggunakan kabel yang lebih banyak ya, yang lebih panjang, sedangkan rangkaian listrik seri menggunakan kabel yang lebih sedikit. Nah, sehingga dapat kita simpulkan perbedaan yang mencolok adalah rangkaian seri nyalanya lebih redup. Jika satu lampu padam, lampu lainnya akan padam. Kemudian hemat penggunaan kabel. Untuk rangkaian paralel, nyalanya lebih terang. Jika satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala dan boros kabel. Nah, itulah untuk perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dari hasil uji coba tadi, saya punya sebuah kuis di sini ya. Namanya kuis TTS, teka-teki sains ya. Ini kuis ini nanti bisa adik-adik isi sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi, dari materi 1 sampai ke uji coba. Nah, adik-adik nanti bisa coba sendiri ya. Untuk materi TTS ini ya, nanti gambarnya ada di akhir video. Adik-adik bisa mencobanya di rumah untuk menemukan isi dari TTS ini. Nah, adik-adik, berikutnya saya sudah membawa sebuah benda. Kira-kira ada yang tahu ini benda apa? Ya, benar sekali, ini adalah bentuk lampu lalu lintas yang sering adik-adik lihat di jalan raya. Kira-kira ada yang tahu tidak, lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian listrik tipe seri atau paralel ya? Ya, benar sekali, untuk lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, nanti akan kita coba nyalakan satu persatu dari lampu merah, kuning, dan hijau, serta kita akan mencari tahu bagaimana rangkaian ini bisa dibuat ya. Nanti kita bisa buka rangkaiannya, ada di sebelah sini. Nanti adik-adik bisa mencermatinya cara membuatnya jika ingin melakukannya di rumah. Nah, kita nyalakan lampu merah terlebih dahulu ya. Lampu merahnya sudah nyala, kita matikan. Lalu lampu kuning ya, lampu kuningnya juga nyala, lalu kita matikan. Kemudian lampu hijau ya, lampu hijaunya juga sudah nyala, lalu kita matikan. Nah, jika semuanya kita nyalakan, bagaimana ya? Nah, kita nyalakan semuanya dan ya, ternyata semuanya nyala. Kemudian jika salah satu mati, lampu hijau kita matikan, dua lampu tetap menyala. Jika lampu merah kita matikan, lampu kuning tetap menyala. Nah, inilah sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, keunggulan dari rangkaian paralel. Nah, untuk cara membuatnya nanti adik-adik bisa simak video ini sampai tuntas ya. Nah, adik-adik, itulah tadi materi ilmu pengetahuan alam tentang rangkaian listrik. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Dan tetap semangat, serta jangan lupa bergembiralah karena belajar itu asik.